我看你怎么样？Film yang diangkat dari kisah nyata ini, berlatar belakang di Hong Kong pada tahun 1978, di mana saat itu terjadi kasus pembunuhan berantai oleh seorang pria psikopat. Cerita dimulai saat dua orang pria yang baru saja selesai bermain judi mahjong, dan salah satu pria bernama Keun, ia memenangkan permainan mahjong tersebut, kemudian temannya yang kalah bernama Wong Chilung, ia meminta untuk meminjamkan uang itu sebanyak 20 dolar Hong Kong kepada Keun, namun Keun menolak meminjamkannya tersebut kepada Wong, karena hutang yang dulu saja belum ia bayar, dan pertengkaran pun terjadi antara mereka berdua, lalu Wong Chi memukul Keun dengan alat penggorengan dan membenturkan kepalanya ke dinding tembok secara bertubi-tubi dengan brutal. Setelah itu ia menuangkan bensin ke sekujur tubuhnya dan membakarnya hidup-hidup, kemudian ia segera melarikan diri dari Hong Kong dengan membakar semua berkas-berkas dan mengganti nama identitas dirinya. Delapan tahun kemudian adegan berpindah ke Makau pada tahun 1986, di mana pada saat itu dua orang anak kecil beserta ibunya yang sedang bermain di pinggir pantai. Lalu kedua bocil itu menemukan sebuah karung besar yang baunya sangat menyengat, dan kedua bocil itu pun langsung memberitahu ibunya, dan setelah ibunya membuka karung itu, betapa terkejutnya ia saat melihat anggota tubuh manusia berupa bagian pergelangan tangan yang sudah mulai membusuk. Lalu si ibu tersebut melaporkan penemuannya itu kepada pihak kepolisian, dan beberapa menit kemudian para anggota polisi beserta para jurnalis pun mulai berdatangan ke tempat itu untuk menyelidiki asal-muasal mayat tersebut. Kemudian polisi membentuk tim penyelidikan yang dipimpin oleh Inspektur Lee bersama anak buahnya Bull, Robert, Kong dan seorang polisi wanita bernama Bo. Kemudian Inspektur Lee memerintahkan semua anggotanya untuk memeriksa potongan anggota tubuh itu, dan membawanya ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara Wong yang kini sedang berada di Makau, ia terlihat sedang memotong beberapa bagian daging babi di sebuah restoran yang dimilikinya. Restoran tersebut merupakan tempat makan legendaris yang sudah berada sejak dulu dengan para langganannya yang setia, dengan julukan restoran 8 naga yang mempunyai menu spesial, yaitu kue bakpao yang menjadi makanan favorit para langganannya. Wong mempekerjakan seorang wanita bernama Pierre di bagian kasir, kemudian datang seorang pria yang melamar pekerjaan di restoran itu, berdasarkan pengumuman lowongan kerja yang dipasang Wong di restoran itu. Lalu pria itu menunjukkan keahliannya saat memotong daging dengan cepat di depan Wong, dan Wong pun langsung menerima pria itu untuk bekerja di restorannya tersebut. Kemudian Wong berangkat menuju kantor pengacara untuk mengklaim bahwa dia telah membeli restoran itu seharga 180.000 dolar Hong Kong dari seseorang bernama Cheng Lam. Namun permintaan Wong ditolak untuk kepemilikannya karena pengacara tersebut memerlukan tanda tangan asli dari Cheng Lam, pemilik restoran sebelumnya. Saat malam tiba, Wong bermain mahjong bersama teman-temannya, dan pada saat ia memainkan permainan itu, Wong melakukan kecurangan kepada teman-temannya tanpa sepengetahuan mereka, sehingga Wong dapat memenangkan permainan itu dan mendapatkan beberapa uang taruhan dari permainan mahjong tersebut. Namun aksinya itu disaksikan oleh karyawan barunya. Wong pun tetap santai dengan kemenangannya, tetapi wajahnya berubah saat karyawan barunya memberitahu Wong bahwa ia telah bermain curang. Sementara di kantor polisi bagian laboratorium forensik, Bo dan Kong sedang melakukan penyelidikan sampai bekerja lembur tengah malam untuk menyelidiki penemuan anggota tubuh manusia yang telah dimutilasi guna mengetahui siapa mayat malang itu sebenarnya. Lalu mereka mencocokkan sidik jari dari mayat itu, dan mereka pun berhasil mengetahui siapa pemilik sidik jari tersebut. Setelah pagi tiba, kemudian mereka melaporkan kepada atasannya Inspektur Lee, dan memberitahu bahwa pemilik sidik jari tersebut adalah seorang wanita tua bernama Chailan Chun yang sudah berusia 60 tahun. Dan dari sinilah Bo mengetahui bahwa jenazah wanita tua malang itu adalah ibu angkat dari pemilik restoran 8 Dewa yang sudah berdiri sejak lama. Sementara di restoran, Fir mendapatkan surat dari seseorang bernama Chang Lang, dan tidak lama kemudian pelayan baru itu menghampiri Fir untuk memberitahukan bahwa majikannya Wong telah bermain mahjong dengan curang, dan Wong yang ada di tempat itu ia mendengar percakapan mereka berdua. Lalu Wong melihat kedua pegawainya dengan tatapan tajam yang dipenuhi rasa amarah.
Dan pada saat malam tiba Wong mendatangi pegawainya tersebut dan langsung menancapkan benda tajam ke salah satu matanya hingga ia berteriak histeris kesakitan. Namun tidak berhenti di situ saja, kemudian Wong menghantam kepalanya dengan centong besi secara bertubi-tubi sampai ia mati. Wong yang sudah gila kemudian ia membelah perut pria itu lalu mengeluarkan semua isi kantong perutnya. Sungguh pemandangan yang sangat kejam, namun tidak tampak terlihat sedikitpun penyesalan di wajah Wong. Ia begitu menikmati saat mengeksekusi karyawannya itu dalam waktu yang lama. Setelah semua bagian tubuh dipotong kemudian Wong menjadikan beberapa bagian tubuhnya, lalu ia memasukkannya ke dalam mesin penggiling daging. Lalu ia membuang sisa-sisa dari tulangnya ke dalam bak sampah. Wong begadang sampai pagi membuat bakpao daging manusia untuk ia sajikan esok pagi dan sekaligus menghilangkan jejak kejahatan. Saat pagi tiba, Wong langsung menyajikan bakpao buatannya itu kepada para pelanggannya, dan para pelanggannya pun begitu menikmati saat mereka memakan bakpao tersebut, tanpa mereka ketahui bahwa bakpao yang sedang mereka makan adalah daging karyawannya sendiri. Beberapa saat kemudian, Bull Kong Dambo tiba di restoran itu lalu mereka bertanya kepada Wong tentang pengalamannya menjadi karyawan sebelum memiliki restoran tersebut. Sementara Bo ia menginterogasi Pierre, dan Fir memberitahu Bo bahwa Wong sering mendapatkan surat dari seseorang yang bernama Chung Lam, dan percakapan mereka pun terdengar oleh Wong. Lalu Wong menutup restorannya lebih awal, dan Fir meminta kepada Wong untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan Wong pun mengizinkan Fir untuk berhenti dari pekerjaannya tersebut. Kemudian Wong memberikan uang pesangon padanya, namun pada saat Fir akan keluar dari restoran itu, tiba-tiba Wong menarik Fir dari arah belakang dan membawanya masuk kembali ke dalam restoran. Kemudian Wong menyiksa Fir dengan memukul dan melempari tubuhnya dengan gelas kaca saat ia merangkap memohon ampun kepada Wong, namun Wong yang gila tidak ada sedikitpun rasa empati padanya bahkan memperkosa Fir dengan kejam. Setelah puas memperkosa Fir, lalu Wong menusuk lubang kemaluan Fir dengan seikat sumplit hingga ia menjerit histeris dan tewas. Setelah itu Wong mengeksekusi Fir dengan mencincang beberapa bagian tubuhnya untuk dijadikan bahan pembuatan bakpao yang sama yang telah dilakukan Wong kepada karyawan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Wong yang tak menyesali perbuatannya sedikitpun. Kemudian ia membuka lowongan kerja untuk kasir dan juga pelayan baru di restorannya. Namun para petugas kepolisian yang dipimpin Inspektur Lee segera menggerebek restorannya dan memeriksa ke setiap sudut ruangan tersebut, dan Lee menemukan foto keluarga Cheng Lam. Kemudian ia menanyakan perihal foto tersebut kepada Wong, lalu Wong memberitahu Lee bahwa foto tersebut pemilik restoran sebelumnya yang kini telah berimigrasi ke Kanada. Dan Lee pun tidak berhasil menangkap Wong karena tidak cukup bukti untuk melakukan penangkapan padanya. Sejak saat itu Wong mulai merasa tidak nyaman dengan dihantui rasa bersalah, lalu Wong mengusir semua pelanggan yang sedang makan, kemudian ia menutup restorannya lebih awal, sehingga polisi yang melihatnya pun semakin curiga dengan kelakuan anehnya. Kemudian Inspektur Lee menugaskan Bo dan Robert untuk mengawasinya di luar restoran, sementara Wong ia sedang berusaha untuk menghilangkan semua barang bukti dan memasukkan semua identitas Cheng Lam beserta foto keluarganya ke dalam kantong plastik berwarna merah. Lalu Wong membuang kantong plastik tersebut ke dalam bak truk sampah. Bo yang melihat Wong saat membuang sesuatu ke dalam truk itu, kemudian ia memberitahu Inspektur Lee, dan Lee memerintahkan Bo untuk mengejar truk sampah itu untuk mengambil kembali kantong plastik yang telah Wong buang, dan saat tiba di tempat pembuangan sampah, mereka pun berhasil menemukan kantong plastik tersebut. Sementara Wong ia telah bersiap-siap menuju bandara untuk melarikan diri, Kong Bul dan Lee yang melihat Wong keluar dari restorannya menuju jalan utama, kemudian mereka mengajarnya saat Wong naik taksi, dan sesampainya di bandara Wong yang saat itu akan pergi melarikan diri ke Makau, ia memberikan perlawanan saat anggota polisi akan menangkapnya. Namun berkat bantuan petugas bandara yang ada di tempat itu, akhirnya Wong pun terkepung dan tidak bisa berbuat apa-apa, lalu polisi membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan atas kasus pembunuhan keluarga Cheng Lam. Saat di kantor polisi, kemudian Wong diinterogasi untuk mengakui kejahatannya yang telah menghabisi keluarga Cheng Lam, namun ia bersikeras tidak mau mengakui perbuatannya meskipun Bull dan Robert telah habis-habisan memukulinya.
Kemudian Bull memberitahu bahwa saudara Cheng Lam yang bernama Chen Won, ia sedang berada di dalam penjara sebagai kepala lapas. Kemudian mereka menempatkan Wong bersama Cheng Pun untuk menghajarnya agar Wong mengakui perbuatannya. Cheng Won yang mendengar kabar dari polisi bahwa saudaranya telah dihabisi oleh Wong, ia pun sudah siap untuk menyiksanya di dalam penjara. Dan pada saat Wong masuk ke dalam sel itu, tanpa basa-basi kemudian Cheng Won segera mengeksekusi Wong dengan dibantu oleh para tahanan lainnya yang ada di dalam sel penjara tersebut hingga ia babak belur dan memukul kepalanya dengan pengki besi. Setelah itu Don Won memasukkan kepala Wong ke dalam toilet yang penuh dengan kotoran manusia, dan mengencingi kepalanya agar ia mengakui perbuatannya yang telah membantai keluarga Cheng Lam. Namun Wong yang keras kepala ia tetap tidak mau mengakui perbuatannya tersebut, sehingga Wong mengalami luka dalam akibat dari pukulan Chen Won beserta teman-temannya, dan dia juga kencing darah padahal sudah waktunya tidur. Namun para tahanan lainnya terus memukuli Wong tanpa ampun, sehingga ia merasa putus asa dengan penyiksaan yang diterimanya. Lalu Wong memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan memotong pergelangan tangannya ke ujung pengki besi. Kemudian ia menggigit urat nadinya agar putus, dan beruntung salah seorang napi yang melihatnya. Kemudian ia memberitahu penjaga sipir yang ada di tempat itu. Lalu Wong segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Saat di rumah sakit ia kembali mendapatkan siksaan demi siksaan dari polisi untuk mengakui perbuatannya, namun Wong tetap tidak mau mengakui perbuatannya tersebut, sehingga setiap hari Wong terus mendapatkan siksaan dari polisi. Bahkan ia disuntik dengan obat halusinogen yang akan membuatnya tetap terjaga selama 3 hari 3 malam berturut-turut, dan Wong pun disuntik cairan yang menyebabkan kulitnya membengkak sehingga ia tidak bisa tidur terlentang. Sungguh penyiksaan yang sangat kejam, namun sangat wajar bagi seorang pembunuh psikopat seperti Wong. Dan upaya itu pun membuahkan hasil, yang membuat Wong menyerah. Kemudian ia mengakui semua perbuatannya, lalu ia menceritakan peristiwa tersebut pada tahun 1970 yang lalu. Wong bekerja di restoran Cheng Lam sebagai juru masak, dan pada suatu hari Cheng Lam dan teman-temannya kalah dalam bermain mahjong, dan yang jadi pemenangnya adalah Wong. Kemudian Wong meminta uang taruhannya sebanyak $180.000 kepada Cheng Lam. Namun Cheng Lam tidak mau memberikan uang tersebut karena ia mengetahui Wong telah bermain curang. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Wong yang psikopat ia tidak bisa menahan emosinya dan menghajar Cheng Lam hingga terluka parah. Lalu Wong menahan salah satu putranya dan membunuh anak kecil itu di depan saudara-saudaranya. Wong yang sudah gila kemudian membunuh Cheng Lam dan istrinya. Lalu ia menghabisi semua anak-anaknya yang tidak berdosa, dan tempat itu pun menjadi rumah jagal manusia. Setelah itu ibu angkat Cheng Lam yang menyaksikan kesadisan Wong, ia pun tak luput dari kekejaman Wong dan menjadi korban kekejamannya. Kemudian Wong memutuskan untuk mengolah daging para korbannya dan membuang sisanya ke laut tanpa diketahui siapapun, dan siapa sangka akibat dari kecerobohannya itu, lalu menjadi petunjuk atas perbuatannya sendiri ketika ditemukan pergelangan tangan ibu angkat Cheng Lam di pinggir pantai yang telah dimutilasi. Berdasarkan dari semua pengakuannya, kemudian Wong resmi ditahan dan dianggap sebagai pembunuh yang sangat berbahaya, dan pada malam itu ia kembali memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, dan Wong pun berhasil mengakhiri hidupnya dengan memotong pergelangan tangannya dengan kaleng tutup minuman dan meninggal di dalam penjara. Di akhir film narasinya mencatat bahwa meskipun ada cukup bukti untuk menuntut Wong atas pembunuhan tersebut, namun hal itu tidak pernah terjadi karena kematiannya. Dan film pun selesai.